Kinaonak. Selamat datang di Emama Podcast. Podcast yang tentunya bakalan jadi rumah dan tempat cerita yang seru buat tong semua. Nah, hari ini kita ada di Puncak Jaya, tepatnya di Kota Mulia. Hari ini kita punya edisi episode kali ini sangat spesial karena kita langsung ada di Mulia. Kita juga sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Hari ini ada Bapak Eliatas Telenggen sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Puncak Jaya. Lalu juga nanti kita ada Bapak Miftahul Huda sebagai Direktur Rumah Sakit Puncak Jaya. Dan juga ada Dr. Erwin Siregar sebagai seorang dokter spesialis yang melayani di daerah 3T. Seperti begitu. Nah, kalau biasanya bicara tentang RSUD pastinya kita selalu mendapat keluhan daripada masyarakat. Nah, tapi kali ini beda karena kita mau lihat sisi lain dari bagaimana perjuangan sebuah rumah sakit yang ada di daerah 3T sedang berjuang untuk menaikkan kelas sebagai sebuah rumah sakit rujukan regional yang ada di Papua Tengah. Nah, kita juga akan mengupas tuntas sisi kebijakan, manajemen sampai aksi nyata tim medis yang bertugas di lapangan saat situasi darurat. Ya, baik, hari ini kita sudah dengan Bapak Eliatas Telenggen. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ayi, wah, kinawan ako. Kinawan ako, Pada hari ini saya kebetulan ketemu anaknya Ibu Leli, dulu tinggal di Mulia. Betul. Nah, jadi ini adiknya lahir besarnya di Mulia. Kebetulan hari ini ketemu di Mulia. Lalu kami turun semua di tempat ini sekolah Alkitab. Oleh karena itu saya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Puncak Jaya mulai dari 2019 sampai 5 tahun kemarin terakhir ternyata Bupati percayakan saya sampai lanjut lagi ke tahun ini. Jadi tahun ini masuk sudah 7 tahun. Untuk itu kami layanan kesehatan di Puncak Jaya ini seperti contohnya konflik kemarin. Konflik kemarin pemilihan bupati itu di sekitar wilayah Kota Mulia ini kita tenaga perawat, kemudian dokter tidak bisa lewat dari tempat yang satu ke tempat yang satu, sehingga kami dari Dinas Kesehatan ambil kebijakan untuk tenaga perawat dengan dokter kami akan dibagi 3 tempat, yaitu dokter akan dibagi pakai elemen satu dokter yang kami siapkan di sana, kemudian rumah sakit umum, lalu ada dokter lagi satu di puskesmas. Oleh karena itu semua konflik kemarin ada yang selamatkan banyak sekali. Begitu dari si A ke si B antara teman dengan keluarga konflik, akhirnya kami diselamatkan banyak sekali. Untuk itu hari ini ke depan kemarin kebetulan kami punya dokter spesialis atau dokter beda. Kemarin tahun-tahun kemarin tuh kami sangat mengemis ke pusat, kemudian ke provinsi, tapi puji Tuhan hari ini Tuhan bisa jawab. Tuhan jawab hari ini. Sekarang dokter spesialis yang ada di rumah sakit sudah bisa operasi di sini. Jadi mungkin ke depan ini kami akan berjuang. Ada 3 kabupaten dari Kabupaten Puncak atau Kabupaten Intan Jaya akan merujuk ke Rumah Sakit Mulia. Itu yang harapan kami. Jadi nalom ni masyarakat Puncak Jaya nir Puncak Jaya me ninawul me ke alat alat kesehatan kurang agak do rujuk ya purana penagwe
nabirena penague timikana penague konora na kue gunda sekarang kita dokter spesialis, dokter beda sudah ada beberapa dokter sudah ada di Mulia. Makanya kami ke depan ini tidak akan rujuk lagi ke Jayapura, ke Nabire, ke Timika, tetapi akan dari puskesmas atau dua kabupaten yang diantaranya Kabupaten Puncak dengan Intan Jaya akan dirujuk masuk ke Mulia. Tepuk tangan untuk kita semua. Wah, kinaonak. Bapak, kalau Bapak lihat sendiri seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan bahwa kabupaten berarti sudah siap. Kabupaten Puncak Jaya sendiri sudah siap untuk menerima rujukan dengan peningkatan kualitas layanan seperti yang tadi Bapak jelaskan. Kira-kira dari pemerintah daerah sendiri kesiapan apa yang pemerintah ambil untuk layanan kesehatan yang terus berusaha ditingkatkan? Baik, jadi pemerintah daerah mulai tahun ini akan disiapkan tenaga medisnya, kemudian dokternya, kemudian kemarin hari ini Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi akan naik laporkan ke Bupati dan Sekda. Akhirnya Bupati dan Sekda mereka menyetujui untuk layanan kesehatan di Puncak Jaya. Iya. Untuk itu kami masyarakat Puncak Jaya sangat gembira untuk rujukannya dari luar masuk ke Puncak Jaya. Karena dulu Rumah Sakit Immanuel ada di sini, Jalan Baik itu semua kota kabupaten yang di Papua ini dirujuk semua masuk di Mulia. Jadi ada beberapa tahun Rumah Sakit Immanuel tidak jalan. Akhirnya rumah sakit umum yang ada di atas sekarang sudah membuka peluang untuk semua dokter spesialis, dokter beda, kemudian dokter-dokter umum akan layani pasien rujukan dari Puncak, Intan Jaya, kemudian dari tetangga-tetangga Puncak Jaya akan merujuk ke sini. Terima kasih atas pemerintah daerah kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Wah. Mungkin begitu dari saya. Sekian. Wah, kinaona. Wah. Baik, Bapak. Mungkin begitu dari pemerintah daerah sendiri melihatnya. Ya. Terima kasih Bapak untuk waktunya hari ini. Kopi dulu. Kopi. Bahaya ini. Oke. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mbak Mulia. Selamat datang kembali di Mulia. Luar biasa. Mulia sudah banyak berubah. Terima kasih. Ya, betul. Banyak sekali perubahan di Mulia. Iya. Dokter, bisa ceritakan sedikit bagaimana saat bertugas di Puncak Jaya, apalagi di Mulia sebagai seorang direktur rumah sakit. Terima kasih ya. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Miftahul Huda, MKes. Kami bertugas di Puncak Jaya dari tahun 2006. Kebetulan utusan langsung dari Kementerian PTT waktu itu. Kemudian kami ditunjuk sebagai direktur sudah hampir 1 tahun ini, dari tahun 2025 ya, seperti itu. Sebelumnya kami bertugas di Puskesmas Mulia. Dari Puskesmas ya, berarti merintis dari awal. Merintis ya, dari staf sampai ya hampir semua kami lalui. Iya. Dari bendahara, jadi TU, jadi kepala Puskesmas, dan sekarang kami dipercayakan oleh Pak Bupati untuk memimpin RSUD Mulia. Ya tentunya semakin tinggi posisi ya semakin banyak tantangan. Betul. Apalagi di daerah 3T dan penuh dengan konflik, apalagi rumah sakit itu muara. Iya betul. Muara segala masalah, apapun masalah larinya ke rumah sakit ujung-ujungnya, seperti itu. Jadi ya memang harus ada dedikasi, integritas, juga sabar. Mungkin itu ilmunya, sabar saja kayaknya. Harus banyak sabar saja. Seperti itu. Iya, bertugas di daerah 3T. Ya, mungkin betul. Ada rasa gimana gitu? Ya namanya manusiawi ya. Mungkin terisolir, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Ya mungkin adalah rasa takut ada. Cuman lebih banyak berkatnya menurut kami. Karena kami dari kesini dari Bujang. Iya. Dari Bujang, dari baru lulus kuliah, kemudian diutus ke sini.
kebetulan dapat jodoh juga di sini, Luar anak juga di biasa. sini, jadi ya sudah beranak pinak di sini. Jadi ini sudah menjadi tanah kami yang kedua dari tanah kelahiran Iya. kami, mungkin seperti itu. Luar biasa Iya. pelayanannya Iya. ya. Dokter, melihat Iya. program gubernur untuk Iya, menjadikan Rumah Sakit Mulia sendiri sebagai Iya. rujukan Iya, betul. regional. Iya. Gimana nih kesiapannya? Baik, terima kasih. Kebetulan di rumah sakit kami sekarang ini tipe D. Iya. Tipe D, tapi sudah terakreditasi paripurna. Oke. Iya. Untuk perkembangan saya kira kami sudah cukup lumayan ya untuk tipe D, karena untuk saat ini sesuai dengan visi misi Bapak Gubernur untuk menjadikan tiap-tiap rumah sakit menjadi tipe C dan dipenuh dengan layanan spesialis. Kebetulan kami mulai 2025 itu sudah ada 11 dokter spesialis sekarang ini. Luar biasa. Sudah ada 11 dokter spesialis, ada 5 ASN dan yang sisa kami masih kontrak Pemda. Iya. Kebetulan memang tentu untuk menjadi rujukan itu nggak mudah ya. Iya, betul. Bukan hanya SDM, tapi juga sarana prasarana juga harus tersedia, akses juga harus lebih mudah. Kemudian juga standar operasional, prosedurnya harus bagus, harus jelas seperti itu. Cuman untuk saat ini kami sangat terbantu sekali baik dari provinsi maupun dari pemerintah daerah Puncak Jaya, sangat mendukung kami setiap kami mengajukan kekurangan-kekurangan apa yang ada di rumah sakit, baik itu sarana prasarana, baik itu SDM. Mereka beliau-beliau Pak Bupati, Bu Sekda, Bapak Gubernur, lebih-lebih Pak Kepala Dinas Provinsi ini sangat antusias sekali membantu kami. Dan di tahun 2025 kemarin sangat banyak kami dibantu. Bentuk berupa alkes sangat banyak sekali. Bahkan mungkin seperti untuk mengejar ke tingkat rujukan kan kami di tahun ini 2026 ini karena sudah dapat peralatan baik itu ventilator, kemudian UPS, kemudian ranjang ginekologi. Jadi kami sudah menjalankan atau mengoperasikan 4 layanan baru. Luar biasa. Ya, jadi sekarang kami sudah ada OK, MOT, bantuan dari Iya. provinsi. Jadi kami sudah ada modular operation theater. Jadi nanti bisa lihat nanti di rumah sakit kami sudah seperti di kota, kami punya MOT-nya luar biasa. Kamar operasi yang canggih, teknologinya sudah lumayan gak kalah dengan di kota-kota. Baik. Kemudian juga ICU, intensive care unit kami sudah jalan. Kemudian untuk bayi, balita, NICU, neonatal intensive care unit kami sudah jalan. Kemudian CSSD lagi masih proses. Nah, itu beberapa perkembangan-perkembangan atau kemajuan-kemajuan di RSUD Mulia. Yang terlebih lagi ya SDM-nya itu sudah spesialis sudah ada 11 dan mungkin nanti juga kami kejar lagi untuk program KJSU. Sudah ada beberapa dokter interna yang sudah kami velokan untuk ditambah kapasitasnya, keahliannya, dan itu juga ada dari Kementerian Pusat. Adapun juga kemarin kami juga sempat ada program dari pusat bahwa nanti akan ada PHTC. Nanti kami akan dibangunkan dari pusat beberapa bangunan-bangunan baru yang memang untuk mengejar program KJSU itu. Nah, dan alat-alatnya pun nanti akan dibantu dari pusat. Ya mudah-mudahan bisa terwujud secepatnya sehingga visi misi Pak Gubernur untuk menjadikan kami sebagai pusat rujukan daerah pegunungan tengah wilayah timur mudah-mudahan bisa segera terwujud. Luar Ya, biasa. seperti itu ya. Iya, dokter melihat dari kondisi Mulia sebagai daerah 3T, Ya, kemudian tadi banyak konflik sosial juga Ya, mungkin. Gimana nih tanggapan dokter terkait pelayanan yang ada di Mulia? Ya, baik. Kendala di antaranya faktor keamanan ya itu karena daerah sini memang juga Mulia ini kan nggak jelas kadang. Tapi ya, Sabar, Dok. ya. Dok izin. Gimana ini kita? Kita cut dulu. Kita cut dulu ya? cut dulu Cari berteduh tempat lain dulu. lagi, Kak? Iya. Karena cuaca di Mulia tidak bisa diprediksi, akhirnya
kita pindah tempat sekaligus berkunjung ke Rumah Rumah Sakit Mulia. Siap. Mungkin begitu dokter. Siap. Iya, Iya. Dok izin Ya. tantangan terbesar dalam peningkatan pelayanan di RS Mulia sendiri itu bagaimana? Apalagi dengan kondisi keadaan bahwa RSUD Mulia berada di wilayah 3T. Masalah mungkin sama-sama dengan teman-teman yang lain yang di daerah pegunungan ya. Kalau dari kami yang pertama itu yang menjadi penyulit kami itu adalah pemenuhan SDM terutama ya, pemenuhan SDM, sumber daya manusianya baik dari perawat, bidan, dokter spesialis itu untuk mencari yang benar-benar mau mengabdi itu sangat susah. Bahkan dari dokter spesialis yang kami miliki dan dokter umum semuanya kontrak kami, hanya 5 yang spesial yang sudah ASN ya, 5 yang sudah ASN, semua yang lain tuh kontrak semua ya. Itu kendala kami bagaimana bisa memanage mereka agar mau betah di sini, mau kontrak lama-lama, bahkan mungkin mau jadi pegawai di sini. Itu tantangan kami. Tentu ya kita harus sebagai manajemen juga harus perhatikan kesejahteraan mereka, perhatian pada mereka, tempat tinggalnya, aksesnya mereka tinggal di sana kita penuhi gitu. Dari segi kenyamanan tempat tinggal, mungkin dikasih kendaraan, fasilitas rumah tinggal seperti listrik kan kami PLN aja belum ada di sini. Itu tantangan. Saya kira yang paling berat itu pemenuhan SDM. Tapi kalau dari sarana prasarana mungkin kita bangun besok tahun depan jadi. Tapi kalau bangun SDM itu susah sekali. Kalau kita mau datangkan tenaga profesional, oke, sudah datang, kira-kira betah nggak dia di sini? Mau bertahan nggak dia di sini? Itu tantangan. Maka mungkin salah satu solusi ya diantaranya bagaimana kita membangun SDM yang sudah ada, kita tingkatkan keahliannya, kita sekolahkan kembali seperti dokter umum, seperti para perawat kita berikan keterampilan lagi khusus, kita kursuskan lagi, kita sekolahkan lagi. Mungkin itu karena mereka sudah paham daerah, setidaknya pasti mereka akan kembali ke tempat kita. Memang terkadang juga ada beberapa yang sudah merasa profesional dibutuhkan tempat yang lebih bagus ya mereka tergoda juga. Tapi secara histori lebih bagus memang jangka panjang ya, memang harus jangka panjang. Bagaimana kita berdayakan dokter-dokter yang sudah ada, kita bersama dengan kampus-kampus. Bahkan mungkin sekarang kami sudah ada 3 atau 4 dokter yang sudah disekolahkan. Ya, seperti saraf ada, kandungan ada, rehabilitasi medik ya, untuk dokter penyakit dalam sudah kembali 2. Jadi kami sekarang untuk spesialis dasar sudah ada semua. 7 spesialis dasar kami sudah ada, penyakit dalam, kandungan, anak, kemudian pendukungnya itu bedah udah ada, pendukungnya itu seperti anestesi, kemudian patologi klinik, kemudian radiologi kami sudah terpenuhi semua ya. Setidaknya untuk kebutuhan dasar itu kami sudah ada. Yang sisanya adalah spesialis penunjang. Ada kami spesialis gizi, kemudian spesialis kulit kelamin, ada spesialis kedokteran gigi anak. Nah, untuk dokter umumnya kami ada 6 ya, mungkin ini yang mungkin nanti kedepannya coba kita ini kan lagi. Memang itu dari segi kami juga kan buka ruangan-ruangan baru atau fasilitas baru ya, itu yang membutuhkan tenaga lagi. Kami sangat kurang terutama perawat. Karena memang kalau di rumah sakit perawatnya harus sudah mempunyai sertifikat keahlian khusus. Jadi bukan perawat umum lagi. Kalau yang di ICU ya harus punya sertifikat ya, pelayanan intensif. Di NICU harus punya untuk pelayanan intensif untuk anak. Jadi harus punya penambahan ilmu. Ya, setidaknya dengan kursus atau pelatihan-pelatihan. Ya, lebih bagus lagi kalau sekolahkan. Seperti itu. Ya, tantangan terberat juga mungkin yang terberat lagi juga mungkin dari segi akses ya. Iya, akses betul. juga itu berat lumayan juga karena ada beberapa daerah yang harus lewat udara, ada juga mungkin darat tapi tidak lihat sendiri medannya gitu. Betul. Ya, berat juga itu untuk akses. Itu harus sistem rujukan harus kita bangun baik dari puskesmas ke rumah sakit ke rumah sakit rujukan. Nah, seperti itu. Ya kira hal-hal yang perlu kita bangun untuk kedepannya biar lebih baik lagi ya. Tentu juga
kedisiplinan, ya itu juga harus kita bangun juga. Di sini kami terapkan juga bahwa clinical pathway atau SOP itu harus benar-benar jelas. Kita kan selalu bergantian kan 24 jam ya, bergantian shift pagi, shift siang, shift malam. Maka harus ada standar operasional prosedur. Tata caranya mau bergantian orang tapi caranya tetap sama dalam perlakuannya. Betul. Itu dibutuhkan SOP yang baik. Seperti itu ya. Nah dok, tadi kan sudah cerita nih kesiapan tentang rumah sakit ini meningkatkan kualitas pelayanannya. Ya. Nah kalau dari manajemen rumah sakit sendiri Ya. melihat bahwa kemarin penanganan konflik sosial sendiri ini bagaimana nih? Ya, betul. Bisa ceritakan mungkin sebagai seorang direktur rumah sakit. Baik. Ya, kalau dari sisi manajemen ya. Ya. Dari sisi manajemen tentu karena kita daerah 3T pasti ada kemahalan. Jadi biaya kosnya itu sangat tinggi kita Iya, di betul. sini. Terutama untuk konflik-konflik ya. Kami ini kan rawan konflik di sini nih. Dan rata-rata pasien-pasien rawan konflik itu tidak ditanggung oleh BPJS. Itu menjadi kendala buat kami. BPJS nggak menanggung korban KDRT, peperangan, ya, kecelakaan itu BPJS nggak tanggung. Tapi ya puji Tuhan, syukur, alhamdulillah kita di sini ada bantuan dari pemerintah provinsi, Bapak Gubernur. Yaitu bantuan berupa dana rujukan kok harus sehat seperti itu. Nah, itu sangat membantu sekali kami di sini. Di samping ada dana rujukan rutin dari Pemda, kami juga ada dana rujukan dari provinsi. Nah, itu salah satu yang menjadi semangat kami di manajemen untuk tetap bisa menjalankan pelayanan-pelayanan kami dalam pelayanan kesehatan lebih khusus. Dan memang dibutuhkan kolaborasi bersama. Kalau kita cerita dari yang konflik kemarin, yang baru kejadian kemarin ya di Sina gitu ya, di Mombru itu kami sangat kompak sekali. Pada waktu itu sore Bapak Kepala Dinas sampaikan ke kami, Dok, ada korban ya, ada penembakan di daerah perbatasan Sinak, seperti Tinggi Neri, seperti itu sampaikan gitu. Akhirnya kita komunikasi dengan Pemda, kami infokan ke Ibu Sekda, ke Pak Bupati. Akhirnya Pak Bupati panggil semua malam itu, kita dipanggil semua dari PMI, dari kami, dari rumah sakit, dari dinas kesehatan, dinas perhubungan, dan dinas terkait dikumpulkan bagaimana kita bisa membantu saudara-saudara kita yang ada kena musibah. Jadi pas pagi kami langsung bergerak. Gitu. Luar biasa. Iya, luar biasa. Jembatan-jembatan yang harus gak bisa dilalui oleh mobil itu, perhubungan langsung perhubungan yang betuli, seperti itu ya. PMI bagian yang menyusur ke sana. Nah, jadi memang dibutuhkan kolaborasi semua. Saya kira kekompakan antara instansi, dukungan dari Pemda itu yang menjadikan kami kuat. Kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik yang bisa kita lakukan, seperti itu. Oke. Iya. Dok, untuk closing statement sendiri, satu harapan dokter sebagai seorang direktur rumah sakit itu apa? Komitmen dan harapan besarnya untuk peningkatan kualitas kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Mulia sendiri. Tentu untuk menjadikan peningkatan mutu layanan sehingga keselamatan pasien juga terjaga, mutu terjaga, akhirnya melahirkan kepuasan pasien. Itu setidaknya ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama tentu SDM, kemudian sarana prasarana, kemudian kebijakan. Nah, itu. Kalau itu semua saling berkolaborasi, saling melengkapi, kemungkinan apa yang menjadi program visi misi kita bersama ini untuk Papua terang, Papua sehat, Papua maju, Papua tengah maju ini akan bisa terwujud. Ya tentu harus itu tadi saya kerjasama semua. Kalau dalam hal rumah sakit ya tentu kita harus perhatikan pemenuhan SDM-nya, kesejahteraan tenaga medis ini harus diperhatikan. Ya, jangan hanya dibuat untuk dalam kurung politik saja, kesehatan gratis, pendidikan gratis, tapi kita nggak diperhatikan. Ya, seperti itu. Tenaga medis perhatiannya. Kemudian sarana prasarana juga kita harus penuhi. Kita penuhi dengan sarana prasarannya dan keamanan begini ya. Kalau kita aman, masyarakat aman, kondusif, politik kondusif,
ya dengan sendirinya akan terbangun itu. Betul. Dengan sendirinya akan terbangun. Luar biasa. Harapannya dokter sendiri gimana Ya. nih dalam pembangunan layanan kesehatan nih? Harapan kami mudah-mudahan kedepannya RSUD Mulia bisa menjadi rumah sakit rujukan di Papua Tengah, terutama wilayah timur seperti yang disampaikan untuk menghandle Puncak dan Intan Jaya. Ya, mudah-mudahan ini bisa terwujud, kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal, yang bisa memberikan kepuasan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi kebanggaan masyarakat, khususnya masyarakat Puncak Jaya mungkin itu. Luar biasa. Ya. Terima kasih dokter Sama, sudah makasih banyak. melayani di Ya, Mulia dan sama-sama, menjadi direktur. Semoga Terima kedepannya kasih, ya. selalu dilancarkan dan Amin, dimudahkan. amin, amin. Terima kasih. Oke. Terima kasih kesempatan yang diberikan ya. Selamat datang di Emawa Podcast, Dokter Ermin. Betul ya? Iya, iya. Dokter Ermin. Iya dok, bisa tidak ceritakan sedikit soal pelayanan sebagai seorang dokter di daerah 3T? Sebelum ke situ saya cerita dikit dulu ya. Iya, boleh, Eh, boleh. Saya sebenarnya di Papua ini pertama kali tahun 2015. Dulu masih sebagai dokter umum. Ke sini melalui program, dulu namanya ada PTT Kemenkes, pegawai tidak tetap Kemenkes dari pusat, dan ditempatkan dulu di Kabupaten Pegunungan Bintang, ya, yang sekarang udah termasuk Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian saya melanjutkan studi spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan, karena memang saya asalnya dari Medan. Iya, dari Medan. Jauh ya? Jauh, lumayan jauh. Kemudian setelah saya selesai pendidikan, saya kembali ke Papua dan mulai bertugas di Mulia ini mulai tahun 2023. Jadi baru Luar biasa. berjalan 3 tahun di sini. Baru berjalan 3 tahun. Mungkin sebelumnya sudah pernah dengar beberapa kejadian lah yang pernah terjadi di Puncak Jaya ini. Mungkin beberapa bulan lalu yang ada kejadian di Sinak, kemudian di akhir tahun lalu yang kejadian korban perang pilkada. Memang semuanya banyak suka dukanya, tantangannya juga ada, karena memang kita tahu juga Puncak Jaya ini kan geografisnya juga menantang dan banyak kejadian itu terjadi di daerah terpencil, jadi di daerah distriknya, sehingga pasien-pasien itu dievakuasi itu membutuhkan proses yang lama, sehingga setibanya di UGD Rumah Sakit Mulia itu sudah kondisi yang berat. Itu juga tantangan buat kita semua nakes di sini, tapi kita selalu berupaya untuk melakukan pelayanan yang terbaik lah. Dengan adanya mungkin teman-teman di sini juga sudah spesialis, sudah juga banyak di sini ada selain saya juga ada dokter anestesi juga, dokter kandungan juga, dan teman-teman yang lainnya. Emang beda ya rasanya tugas di daerah 3T sama tugas di kota? Kalau bedanya saya sejujurnya belum bisa membedakan karena saya sampai sejak saya menjadi dokter spesialis saya belum pernah punya pengalaman bekerja di kota besar. Oke. Jadi kalau untuk membandingkan pengalaman saya belum bisa, tapi yang bisa saya share itu selama saya kerja di pedalaman, bahkan mulai dari dokter umum sampai spesialis sekarang, ya memang ya kalau namanya daerah terpencil ya nggak ada mall ya, Iya, betul. nggak ada mall, nggak ada kafe gitu. Ya memang itu ada kekurangannya, mungkin kita bosen atau bagaimana, tapi di satu sisi di sini sih saya ngerasa ini tantangan buat saya. Terus kedua, ya mungkin memang selama ini pimpinan rumah sakit, manajemen juga sampaikan rumah sakit sudah lama tidak memiliki dokter spesialis, terutama spesialis bedah, karena di sini kan memang daerah konflik. Betul. Jadi selama ini kesulitan untuk mencari dokter spesialis, mungkin ya karena daerahnya jauh, daerah konflik.
Jadinya mungkin dokter-dokter spesialis yang kesini berpikir untuk mengabdi ke sini. Tetapi ya seiring waktu berjalan ya memang saya sering menghadapin banyak kasus-kasus, terutama kasus perang atau konflik. Ya kita layanin aja yang semampu kita. Ya dengan sudah berjalan ini selama 3 tahun ini juga, sejak ada dokter spesialis mah bukan hanya saya saja dan nakes-nakes yang lain ya, angka rujukan dari Mulia ini ke provinsi atau ke manapun sudah jauh berkurang. Lebih rendah ya. Iya. Kak, konflik sosial yang kemarin nih. Iya. Mungkin Kakak bisa ceritakan tidak gambaran waktu itu mulai penanganan medisnya, perawatan, apalagi kan RSUD Mulia sendiri berusaha untuk menurunkan angka rujukan. Iya. Seperti itu. Jadi sebenarnya yang paling penting kan kalau misalnya ada kejadian konflik, itu yang paling penting adalah komunikasi. Jadi biasanya kejadian itu seringnya terjadi bukan di ibu kota Mulia ini, tetapi di daerah pinggirannya, di daerah distrik-distrik. Nah, pengalaman saya biasanya itu nanti dari tim evakuasi yang ada di distrik, mereka akan koordinasi dulu ke kita yang ada di Mulia ini. Jadi kita sebelum pasien itu ditransfer ke kita sudah tahu nih pasiennya ada berapa, jumlahnya, identitasnya apa, kondisinya bagaimana. Sehingga sebenarnya penanganan yang paling penting adalah kita melakukan triase secara cepat. Kalau triase itu mungkin nakes sudah tahu lah, itu cara untuk memilah lah mana pasien yang perlu mendapatkan pertolongan segera. Nanti dilihat dari kondisi medisnya dan apakah mengancam nyawa atau tidak. Begitu. Kalau alat kesehatan sendiri yang Kakak gunakan untuk bekerja itu sudah cukup mumpuni nggak? Sudah. Kalau di sini untuk melakukan operasi hampir sudah bisa dilakukan banyak operasi juga di sini. Dan juga memang dari rumah sakit juga sudah melengkapi fasilitas, dan bahkan dulu kita sudah punya dulu kamar operasi kita dulu itu masih semi permanen, jadi masih dari kayu. Bahkan kita dulu waktu sempat ini menjadi kamar operasi juga darurat, sampai akhirnya ada bantuan dari provinsi, akhirnya dilakukan renovasi ulang kamar operasi yang permanen. Dan juga baru-baru ini juga sudah ada didirikan ruang ICU, jadi kalau ruang pasien-pasien yang kondisi berat kita sudah bisa rawat di sini, jadi tidak perlu harus dirujuk ke provinsi lagi. Luar biasa. Kak, tapi dengar Kakak punya cerita setelah sekolah langsung mengabdi di Papua dengan keadaan yang tadi sudah dijelaskan juga, masih dengan ruangan yang semi permanen, alat yang seadanya. Kok betah sih melayani di sini? Nah, ini sebenarnya juga saya bingung menjawabnya ya. Cuman mungkin saya udah gimana ya? Mungkin udah ngerasa cocok, udah ngerasa cinta Papua, bahkan saya sudah mengganti domisili saya. Jadi KTP saya pun sudah warga Provinsi Papua, sudah tidak Sumatera Utara lagi, Medan. Jadi saya sudah pindah resmi jadi warga Papua tahun 2022. Jadi sebenarnya sih kalau dibilang alasan konkretnya nggak ada, cuman saya yang pasti ya saya senang berada di sini. Senang melayani di sini karena ya itu tadi ya, di sini buat saya itu ya mudah-mudahan dengan adanya kehadiran saya dan teman-teman spesialis yang lain di sini bisa membawa harapan yang baru lah untuk masyarakat di Mulia. Itu aja. Luar biasa. Cukup terharu loh. Kak, satu pesan nih dari Kakak sebagai seorang tenaga medis yang dari sebenarnya kalau kita lihat kan dari Medan. Iya. Kerja langsung di Papua, melayani di Papua Tengah, di RSUD Mulia. Satu pesan untuk tenaga medis yang masih muda lah, iya, untuk melayani di Papua Tengah. Oke, mungkin sedikit pesan buat
tenaga kesehatan lah, siapapun itu ya, perawat, bidan, dokter, dokter spesialis yang mungkin masih mengabdi lah di daerah-daerah DTPK di Papua Tengah itu. Yang paling penting adalah tetap belajar, jaga integritas, bangun kerja sama tim yang kompak di tempat kita bertugas, entah itu di puskesmas atau di rumah sakit. Dan paling penting adalah jangan sampai kehilangan empati kepada pasien, karena bagi saya kita sekolah itu hanya untuk, mungkin hanya sekedar untuk sebagai ilmu atau pengetahuan bagi kita sendiri. Tapi kalau kita tulus melayani, mudah-mudahan masyarakat itu akan mengingat dan mengenang apa yang sudah pernah kita lakukan terhadap mereka. Itu aja sih. Oke. Iya. Oke, terima kasih untuk narasumber kita yang hebat dan begitu menginspirasi kita. Dokter tunggu sebentar, saya langsung closing. Ya, baik. Terima kasih buat ketiga narasumber kita yang luar biasa di hari ini. Terima kasih karena sudah menjadi inspirasi kita di hari ini. Lalu juga masyarakat Puncak Jaya tentunya sudah patut berbangga karena meski di daerah terpencil dan di daerah menantang, semangat untuk peningkatan kualitas layanan baik dari pemerintah daerah sendiri bahkan juga dari tenaga medis yang bertugas di sini cukup bisa dibanggakan dan begitu nyata menyentuh sampai ke masyarakat. Lalu dan besar harapan kami untuk semua masyarakat di Puncak Jaya punya semangat baru untuk kembali lebih sehat lagi. Sampai jumpa di cerita Emawa selanjutnya. Kinaon ako, wah.